Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maisyana selaku dosen pembimbing strategi pembelajaran MISD, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Himatul Ulia. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Prinsip utama dalam pembelajaran kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil yang memungkinkan peserta didik dapat bekerja sama untuk memaksimalkan belajar anggota lain dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan atau positive interdependence. Kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. Pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. Yang kedua, ada interaktif tatap muka atau face-to-face interaction. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa orang akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari satu orang. Lebih jauh lagi hasil kerjasama ini jauh lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. Yang ketiga, ada tanggung jawab individual atau individual accountability. Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan metode kerja kelompok adalah persiapan guru dalam menyusun tugas. Yang keempat, ada keterampilan sosial atau social skill. Yang dimaksud dengan keterampilan sosial adalah keterampilan dalam berkomunikasi dalam kelompok. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan kemampuan untuk mengutarakan pendapat mereka. Ada kalanya pelajar perlu diberitahu secara eksplisit mengenai cara-cara berkomunikasi secara efektif, seperti bagaimana cara menyanggah pendapat orang lain tanpa harus menyinggung perasaan orang tersebut. Yang terakhir, ada evaluasi proses kelompok atau group debriefing. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada belajar kelompok, melainkan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajaran terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada teknik-teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada STAD, Student Team Achievement Division. STAD dikembangkan oleh Robert Slevin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Guru yang menggunakan teknik ini juga mengacu kepada belajar kelompok siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal. Dalam satu kelompok siswa terdiri dari 4-5 anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, atau diskusi. Secara individu, setiap minggu siswa diberi kuis diskor, dan tiap individual diberi skor perkembangan. Yang kedua ada jigsaw. Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan. Jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Jigsaw dikembangkan oleh Aronson. Teknik ini dapat digunakan dalam pembelajaran membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Dalam teknik ini, siswa menjadi tenaga ahli tentang sebuah topik dengan cara bekerja sama dengan para anggota dari kelompok lain yang telah ditetapkan sesuai dengan keahlian dengan topik tersebut.
Setelah kembali kepada kelompok mereka masing-masing, siswa yang menjadi tenaga ahli tersebut mengajar kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ada group investigation atau investigasi kelompok. Strategi model ini merupakan strategi yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk berkelompok dan berkomunikasi antar sesama kelompok untuk memunculkan kreasi, ide-ide, dan juga solusi yang lebih mengena terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tersebut. Dalam investigasi kelompok, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang anggotanya heterogen. Kelompok selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki dan kemudian menyiapkan serta mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Selanjutnya, number head together. Teknik ini dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Caranya, guru melempar pertanyaan, lalu para siswa berkonsultasi sekedar untuk meyakinkan apakah setiap siswa tersebut telah mengetahui jawaban dari soal tersebut. Setelah itu, seorang siswa dipanggil untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu think per set. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana, namun sangat bermanfaat. Teknik ini dikembangkan oleh Frank Lehman di University of Maryland. Sesuai dengan namanya, teknik ini dilakukan dalam 3 tahapan. Cara teknik ini yaitu guru memberikan pelajaran untuk seluruh kelas. Siswa berada pada timnya masing-masing. Kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk seluruh kelas. Siswa memikirkan jawabannya sendiri-sendiri, yaitu ini merupakan tahapan yang pertama yaitu think, berpikir. Kemudian siswa berpasangan dengan teman sebayanya untuk saling mencocokkan jawabannya. Ini menggunakan tahapan yang kedua yaitu pair, berpasangan. Dan akhirnya, guru meminta siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah dibicarakan. Ini menggunakan tahapan yang terakhir yaitu share, berbagi. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran kooperatif. Penerapannya yang pertama, mampu mengembangkan pada diri siswa 3 kemampuan dasar, yakni pertama, basic skill seperti membaca, menginterpretasi informasi, menulis, mengembangkan informasi, berhitung matematika, berkomunikasi. Yang kedua ada thinking skills berupa kreativitas, problem solving, reasoning, dan yang ketiga yaitu personal skill yang meliputi kemampuan mengendalikan diri, tanggung jawab, sociability, self-esteem, integritas, kejujuran. Yang kedua ada mampu mengembangkan diri di tempat kerja yang mencakup kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengorganisasi, bekerja sama dengan orang lain, menguasai dan memanfaatkan informasi, memahami hubungan sosial, organisasi, dan teknologi yang kompleks. Yang ketiga ada mampu dalam pengelolaan dan penyampaian bahan pelajaran, yang antara lain bercirikan penyampaian materi lintas bidang, model pembelajaran kooperatif, dan outcome aspek efektif lebih jelas. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada penghargaan kelompok. Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal dan saling mendukung, saling membantu, dan saling mempedulikan. Yang kedua ada pertanggungjawaban individu. Keberhasilan kelompok tergantung dari 10 pembelajaran individu dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. Yang ketiga ada kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan.
Pembelajaran kooperatif menggunakan metode scoring yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang terdahulu. Dengan menggunakan metode scoring ini, setiap siswa baik yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Maisyana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Saya Heni Anggriningsih NIM 20103100070 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 mengenai materi strategi pembelajaran kooperatif. Di sini yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian strategi pembelajaran kooperatif, yang kedua, metode pembelajaran kooperatif, dan yang ketiga, penerapan pembelajaran kooperatif di MI atau SD. Pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dan struktur kelompoknya heterogen. Sedangkan menurut Sugianto, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus model pembelajaran kooperatif dan implikasinya pada pemahaman belajar sains di SD atau MI. Pada penggunaan kelompok kecil, siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Metode pembelajaran kooperatif. Unsur-unsur metode cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive independent. Nah, dalam metode Jigsaw, Aronson menyarankan jumlah anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Keempat anggota ini berkumpul dan bertukar informasi. Selanjutnya, pengajar akan mengevaluasi mengenai hasil kerja kelompok mereka. Dengan cara ini, maka setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya agar yang lain dapat berhasil. Yang kedua yaitu interaktif tatap muka atau face-to-face interaction. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa orang akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari 1 atau 2 orang saja. Nah, hasil kerjasama ini jauh lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. Dan kegiatan interaktif tatap muka ini juga akan berimplikasi pada kecerdasan interpersonal antar sama anggota atau lawan tatap muka. Kemudian, hasilnya akan dipresentasikan dengan kerja kelompok atau pembentukan kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran umum atau pembelajaran pada kelompok tersebut. Nah, inti dari sinergi interaktif tatap muka ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, tanggung jawab individual atau individual accountability. Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci dari keberhasilan metode kerja kelompok adalah persiapan guru dalam menyusun tugas. Dalam teknik Jigsaw, bahan bacaan dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing pelajar mendapat dan membaca 1 bagian. Jadi setiap anggota kelompok akan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Yang keempat yaitu keterampilan sosial atau social skill. Yang dimaksud dengan keterampilan sosial
adalah keterampilan dalam berkomunikasi dalam kelompok. Ada kalanya juga pelajar perlu diberitahu secara eksplisit mengenai cara-cara berkomunikasi secara efektif, seperti bagaimana cara menyanggah pendapat orang lain tanpa harus menyinggung perasaan orang tersebut. Yang kelima, evaluasi proses kelompok atau group debriefing. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan lebih efektif. Evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada belajar kelompok, melainkan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajaran terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini akan memunculkan kecakapan personal atau personal skill yang mencakup kecakapan mengenai diri atau self-awareness dan kecakapan berpikir rasional atau thinking skill. Teknik-teknik dalam cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu STAT atau Student Team Achievement Division yang dikembangkan oleh Robert Salvin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Guru yang menggunakan STAT juga mengacu kepada belajar kelompok siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, atau diskusi. Yang kedua yaitu jigsaw. Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan materi yang akan dipelajari dengan dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaiannya. Teknik ini dapat digunakan dalam pembelajaran membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Teknik ini menggabungkan keempatnya. Yang ketiga yaitu group investigation atau investigasi kelompok. Strategi model ini merupakan suatu strategi yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk berkelompok dan berkomunikasi antar sesama kelompok untuk memunculkan kreasi, ide-ide, dan juga solusi yang lebih mengena terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tersebut. Model pertama kali dicetuskan oleh John Dewey. Kemudian model ini lebih dipertajam dan dikembangkan beberapa tahun kemudian oleh Shlomo dan Yael Saran dan Rachel Herz-Lazarowitz di Israel. Yang keempat yaitu Numberhead Together. Teknik ini dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Dengan cara guru melempar pertanyaan, lalu siswa berkonsultasi sekedar untuk meyakinkan apakah setiap siswa tersebut telah mengetahui jawaban dari soal tersebut. Yang kelima, teknik pair share, berpikir berpasangan berempat. Nah, teknik ini merupakan teknik yang sederhana dan sangat bermanfaat. Teknik ini dikembangkan oleh Frank Lehman di University of Maryland. Teknik ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu diawali dengan guru memberikan pelajaran untuk siswa di kelas. Siswa berada pada timnya masing-masing. Kemudian guru mengajukan pertanyaan. Siswa memikirkan jawaban sendiri-sendiri atau thinking. Kemudian siswa berpasangan dengan teman sebayanya untuk saling mencocokkan jawabannya atau pair. Dan akhirnya
Guru meminta siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah dibicarakan atau share. Selanjutnya, penerapan pembelajaran kooperatif di MI atau SD. Pentingnya strategi pembelajaran kooperatif sebagaimana yang Zamroni sebutkan. Pendidikan diharapkan yang pertama, mampu mengembangkan pada diri siswa 3 kemampuan dasar, yakni basic skill, thinking skill, dan personal skill. Yang kedua, mampu mengembangkan diri di tempat kerja yang mencakup kemampuan merencanakan, mengidentifikasi, mengorganisasi, bekerja sama dengan orang lain, menguasai dan memanfaatkan informasi, memahami hubungan sosial, organisasi, dan teknologi yang kompleks. Yang ketiga, mampu dalam pengelolaan dan penyampaian bahan pelajaran yang antara lain bercirikan penyampaian materi lintas bidang, model pembelajaran kooperatif, dan outcome aspek afektif lebih jelas. Karakteristik pembelajaran kelompok. Yang pertama yaitu penghargaan kelompok. Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, saling membantu, dan saling memerdulikan. Yang kedua, pertanggungjawaban individu. Keberhasilan kelompok itu tergantung dari pembelajaran individu dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Yang ketiga yaitu kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Pembelajaran kooperatif ini menggunakan metode scoring yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh oleh siswa dari yang terdahulu. Dengan metode scoring ini, siswa baik yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musabikul Fikran Syarif Jata, NIM 20103100050. Saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran kooperatif di MISD. Nanti yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengertian strategi pembelajaran kooperatif, dan yang kedua, metode pembelajaran kooperatif, dan terakhir, penerapan pembelajaran kooperatif di MISD. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Apa sih itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif itu merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Maksudnya, pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran yang tidak individualistis, alias bersama-sama atau berkelompok. Prinsip utama dalam pembelajaran kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil yang memungkinkan peserta didik dapat bekerja sama untuk memaksimalkan belajar anggota lain dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, setiap orang harus dapat mendorong terciptanya keinginan belajar dalam kelompok. Nantinya pembelajaran kooperatif itu sendiri akan dibuat seperti kelompok-kelompok kecil, dalam satu kelas dibagi entah 4 kelompok atau 5 kelompok, terserah dosen atau gurunya. Selanjutnya tentang metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive interdependence. Kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap orang
setiap kelompok tergantung pada usaha setiap anggotanya. Setiap individu maksudnya ini harus berperan aktif ya terhadap pembelajaran ini, karena setiap individu akan berperan sangat penting pada setiap setiap presentasi atau setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya ya. Yang kedua, interaktif tatap muka atau face to face interaction. Maksudnya setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pelajar untuk membentuk sebuah sinergi ya, yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa orang nanti akan dijadikan satu ya, sehingga menjadi sebuah ide-ide yang sangat brilian gitu ya. Dan terciptalah sebuah diskusi yang sangat menyenangkan gitu ya. Yang ketiga, tanggung jawab individual atau individual accountability. Setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Maksudnya apa? Maksudnya setiap siswa ini harus menggunakan ide-idenya ya untuk menonjolkan dirinya sendiri, bukan apa-apa ya, untuk bisa mendapatkan nilai bagus mungkin, atau terlihat mengesankan di mata teman-temannya atau di mata gurunya ya, bukan untuk ajang menyembuhkan diri ya, melainkan untuk memang untuk pembelajaran yang bisa dikatakan lebih indah ya, gitu. Selanjutnya yang keempat, keterampilan sosial atau social skill. Yang dimaksud dengan keterampilan sosial adalah keterampilan dalam berkomunikasi dalam kelompok. Nah, ini kembali tadi ke yang pertama tadi, terjalinnya sebuah interaksi ya, antar kelompok kecil tadi di mana satu antara siswa yang lain harus pandai-pandai lah ya berkomunikasi atau menjalankan sebuah interaksi timbal balik agar menjadikan sebuah pemikiran-pemikiran yang lebih indah gitu. Yang terakhir ada evaluasi proses kelompok. Nah, maksudnya pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok. Ini adalah tugas dari seorang pengajar. Yang terakhir nanti ada proses penilaian dari seorang pengajar ya atas yang sudah didiskusikan oleh kelompok-kelompok kecil tadi, begitu. Yang terakhir, penerapan pembelajaran kooperatif di MISD. Apa sih keuntungan dan kelemahan pembelajaran ini? Yang pertama, keuntungan positif mengenai kelompok kooperatif di MISD biasanya mengarah pada meningkatnya keterlibatan dengan konten sebagai salah satu faktor penting. Dibandingkan dengan format seisi kelas yang besar, kelompok-kelompok kecil memiliki potensi lebih besar dalam partisipasi umpan balik dan penyusunan makna timbal balik di antara para peserta didik. Hal positif ini merupakan hal yang bagus ya, di mana kelompok-kelompok kecil tadi diharapkan mampu lah ya, bisa lebih lebih menonjolkan lah ya, dibanding satu kelas kan ada banyak orang lah kan, satu kelas itu kurang lebih biasanya ada 30 orang ya kan, ada yang pendiam itu kan. Kalau dibuat kelompok-kelompok kecil kan bisa saja yang pendiam itu ikut kelompoknya atau gimana ya.
Terus kelemahan pembelajaran kooperatif bersumber pada 2 faktor. Yang pertama, intern di antaranya, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup memadai. Kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, terkadang didominasi oleh seseorang. Nah, kelemahannya yang pembelajaran kooperatif ini adalah biasanya salah satu siswa biasanya ada yang menonjolkan diri sendiri ya gitu. Didominasi ini maksudnya dikuasai oleh siswa tadi ya, yang mungkin bisa dikatakan pandai dalam berdiskusi ya, atau gimana lah. Sedangkan yang faktor ekstern terkait dengan kebijakan pemerintah ya, contohnya itu seperti kasus corona ini ya, yang menyebabkan pembelajaran kooperatif atau kelompok ini sangat terganggu ya. Seperti ini, mungkin online ini tidak efektif sama sekali ya. Mungkin itu saja kelemahannya. Saya kira itu cukup. Itu presentasi dari saya, Musabikul Fikransyah Al-Jata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Maisyanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran, serta teman-temanku kelas B2 yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, di sini saya Elisa Oktaviana 042 dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Baik, langsung saja. Strategi pembelajaran kooperatif dalam pengertiannya di sini banyak sekali pengertian-pengertian menurut para ahli, yang mana di sini saya ambil dari 3 tokoh, yakni dari Slavin, Arts dan Newman, dan Soliharti dan Raharjo. Yang mana intinya adalah sebagai berikut. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode pengelompokan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas maupun tujuan tertentu. Selanjutnya, ada metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif ini sendiri ada 2 komponen utama ya. Yang pertama unsur-unsur, kemudian teknik belajar itu sendiri. Dari unsur-unsur ini dapat kita lihat, yang pertama ada saling ketergantungan positif, kemudian interaktif tatap muka, tanggung jawab individual, keterampilan sosial, dan yang terakhir adalah evaluasi proses kelompok. Nah, ini penjelasannya nggih. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Maksudnya di sini anggota kelompok ditugaskan membaca bagian yang berlainan, kemudian berkumpul untuk bertukar informasi. Dari sini dapat kita lihat ketika anggota-anggota kelompok tersebut mereka bertukar informasi, yang mana pertukaran informasi tersebut menjadi suatu bentuk ketergantungan positif di antara mereka. Kemudian yang kedua, yakni interaktif tatap muka. Interaktif tatap muka di sini maksudnya adalah setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka atau bertatap muka dan berdiskusi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini anggota kelompok itu membutuhkan ruang dan waktu untuk berdiskusi. 3, yakni ada tanggung jawab individual. Maksudnya di sini adalah bacaan dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing pelajar mendapat dan membaca 1 bagian. Jadi
dalam anggota kelompok yang beranggotakan kurang lebih 4 orang. Di situ terdapat sebuah materi atau bacaan untuk nantinya akan dipelajari oleh kelompok tersebut. Nah, yang mana nanti sistemnya adalah keempat anggota kelompok tadi diberi tugas untuk membaca dan mempelajari subbab pada materi atau pada bacaan. Kemudian selanjutnya keterampilan sosial. Maksudnya di sini adalah keterampilan dalam berkomunikasi dalam kelompok. Yang terakhir ada evaluasi proses kelompok, yang mana guru mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama lebih efektif lagi. Kemudian komponen yang kedua yakni teknik belajar. Teknik belajar di sini ada bermacam-macam, ya, ada 5. Yang pertama yakni STAT atau Student Team Achievement Division, kemudian Jigsaw, Group Investigation, Numbered Head Together, and Their Pair Share atau berpikir, berpasangan, berempat. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama yakni STAD, STAT atau Student Team Achievement Division. Di sini maksudnya adalah menuntaskan materi dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, atau diskusi. Kemudian yang kedua ada Jigsaw. Di sini maksudnya tekniknya menggunakan teknik gabungan membaca, menulis, mendengarkan, atau berbicara sekaligus. Kemudian yang ketiga ada investigasi kelompok. Investigasi kelompok ini di sini siswa memilih sendiri topik untuk diselidiki dan kemudian menyiapkan serta mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Dan yang keempat di sini ada Numbered Head Together, yang mana guru melempar pertanyaan, lalu kemudian para siswa berkonsultasi, kira-kira bisa nggak ya itu pertanyaan itu dijawab oleh siswa. Kemudian setelah itu seorang siswa dipanggil oleh guru untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang terakhir ada berpikir, berpasangan, berempat. Maksudnya di sini guru memberi pertanyaan, kemudian siswa memikirkan jawabannya sendiri-sendiri. Kemudian siswa berpasangan mencocokkan jawabannya. Dan yang terakhir, siswa berbagi kepada seluruh kelas tentang apa yang telah dibicarakan tadi atau jawaban dari pertanyaan guru tersebut. Baik, selanjutnya, nah di sini ada penerapan pembelajaran kooperatif. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran kooperatif tadi adalah pembelajaran yang mana menggunakan sistem pengelompokan peserta didik yang ada dalam kelas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penerapannya, pembelajaran kooperatif ini memiliki konsep atau karakteristik, ya. Yang mana yang pertama adalah penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok ini maksudnya pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok, yang mana tujuan-tujuan kelompok itu dibuat untuk memperoleh penghargaan kelompok. Nah, penghargaan kelompok ini bisa diperoleh dari skor tertinggi yang ditentukan oleh guru. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pertanggungjawaban individu. Pertanggungjawaban individu ini maksudnya keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua anggota kelompok. Adanya pertanggungjawaban secara individu ini dapat melatih setiap anggota atau setiap siswa untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. Kemudian yang terakhir ada kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Maksudnya di sini adalah pembelajaran kooperatif menggunakan metode scoring yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang terdahulu. Oke, selesai. Terima kasih.
kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.